Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Nafan Aji Gustautama, analis Bina Arta Sekuritas. Selamat sore Mas Nafan. Selamat sore Mbak Lisa. Mas Nafan, ya ini kalau kita lihat awal pekan ini dibuka menguat, menghijau. Betul. Ini bahkan bisa dikatakan sesuai atau berada di luar angka atau di luar resistennya, angka resistennya. Anda melihat apakah ini memang sesuai dengan ekspektasi atau seharusnya memang lebih tinggi daripada itu kenaikannya? Oke, di sini kalau saya cermati memang sebenarnya di luar ekspektasi saya sebagai analis teknikal terutama begitu ya. Karena kalau kita melihat bahwasannya penguatan IHSG itu kalau dari global memang lebih ditopang oleh misalkan sentimen dari kenaikan harga emas dunia. Harga emas dunia memang sudah terpantau mengalami penguatan di atas level $1.900 per ounce begitu ya, dan memang kalau lihat dari trennya memang bisa terus mengalami penanjakan begitu ya, sehingga memang demikian bullish trend terjadi begitu ya. Karena memang kita pikir juga sebenarnya kan sentimen negatif lebih kepada misalkan COVID-19 maupun juga geopolitik gitu. Tapi kalau misalkan jika saya melihat memang terutama di sini di sektor mining rupanya di sini juga mengalami penguatan sebesar 1,91%, ini yang paling memimpin gitu ya, disusul oleh sektor jasa maupun juga di sektor finance begitu ya. Terus kemudian juga di sisi lain, kalaupun misalkan berkaitan dengan sentimen yang lainnya, saya melihat bahwasannya untuk data makroekonomi global yang telah terjadi misalkan di Tiongkok maupun juga di negara-negara Eropa, itu lihat dari kegiatan industrinya itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang positif begitu ya, karena sehubungan dengan kita menyambut new normal era, kemudian juga dengan demikian maka segala aktivitas industri itu bisa berjalan dengan lancar, itu juga menandakan bahwasannya terjadi optimisme. Ini juga bisa membuat pergerakan IHSG relatif menguat. Kemudian kalau misalkan jika saya melihat dari sisi domestik, kita juga mengakui ya bahwasannya memang pemerintah juga selama ini berkomitmen dalam rangka misalkan agar supaya stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah sebesar ya 600 triliun tersebut lebih ya, itu 695 triliun itu bisa terserap maksimal begitu ya, khususnya pada untuk sektor-sektor yang bisa mendorong perekonomian Indonesia, misalkan di sektor sosial begitu ya, itu juga berkaitan dengan konsumer, kemudian juga dalam hal government spending. Ini kalau menurut saya pikir ini kalau misalkan jika terus ini ya, stimulus terus juga bisa dimaksimalkan, saya pikir ini juga akan memberikan sentimen positif pada market. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya, stimulus-stimulus ini diberikan memang salah satunya terkait dengan untuk menangani upaya penanganan COVID-19. Ini diberikanlah stimulus ini untuk kesehatan maupun untuk ekonomi. Nah, Anda melihat stimulus itu, nah bagaimana juga dengan pelaku pasar yang akhirnya merespon, bagaimana akhirnya pemerintah menangani atau upaya-upaya penanganan COVID-19 ini? Oke, di sini kalau saya pikir memang ini ya, memang untuk sementara ini kan stimulusnya kan masih terus dioptimalkan, karena memang pada minggu lalu pun juga penyerapan dari stimulus pun juga masih belum mencapai 20%. Tapi kalau misalkan jika kita sudah menghadapi new normal era, seyogianya stimulus tersebut juga bisa meningkat optimalisasi, yang mengingat juga pemerintah bisa katakanlah mampu untuk meningkatkan spending, katakanlah dalam rangka pembangunan infrastruktur, kemudian juga di sisi lain dalam hal program kesehatan, kemudian juga di sisi lain dalam hal program kesejahteraan sosial agar ini bisa mendorong sektor konsumsi. Maka dari itu juga kedepannya ya, misalkan untuk kuartal ketiga, kuartal keempat, kegiatan perekonomian pun juga mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih prospektif lagi, karena memang kalau di kuartal kedua mungkin lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi kita mungkin agak mengalami kontraksi yang begitu signifikan, tapi untuk kuartal ketiga maupun juga kuartal keempat mudah-mudahan sih ada perbaikan yang begitu signifikan pula. Oke, kita lihat sekarang juga sentimen yang cukup panas yang itu adalah terkait dengan Amerika Tiongkok. Nah, Anda melihat bahwa seperti apa sih Anda juga melihat prediksi untuk kinerja IHSG kita? Paling tidak mungkin di pekan ini dengan sentimen salah satunya yang cukup mempengaruhi adalah tensi perang antara Amerika Tiongkok yang sama-sama menutup kantor konsulatnya. Ya memang sebenarnya saya pikir bahwasannya sentimen negatif dari memburuknya hubungan diplomatik antara Amerika dan Tiongkok itu kan sebenarnya
mempengaruhi market begitu ya. Tapi karena saya melihat pergerakan IHSG relatif bertahan di zona positif, memang kemungkinan secara teknikal pun juga masih ada peluang bahwasannya IHSG masih bisa menunjukkan penguatannya lagi karena terlihat adanya pola bullish harami begitu ya. Jadi saya pikir selama misalkan tensi yang meningkat di antara Amerika dan Tiongkok tersebut itu tidak membuat market panik, karena market juga akan menanti stimulus the Fed ya. Kan hari Kamis dini hari kan akan ada pengumuman the Fed rate begitu ya. Memang diproyeksikan lebih cenderung mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 0,25% begitu ya. Tapi setidaknya market menginginkan adanya program stimulus baru dari the Fed, sehingga ini mudah-mudahan sih bisa mempengaruhi IHSG bisa bertahan di zona positif selama minggu ini seperti itu. Oke, berarti paling tidak minggu ini adalah sebuah angin segar sedikit dari Fed ya. Tapi apa yang Anda sarankan bagi investor? Ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan investor di tengah memang situasi yang saat ini, di tengah memang masih adanya perang panas dingin antara Amerika Tiongkok, kemudian juga dengan pandemi corona ini apa yang harus dilakukan? Iya, kalau menurut saya begini ya. Ketika misalkan sentimen negatif itu muncul, ini juga mempengaruhi terjadinya pelemahan pada kinerja market. Saya pikir bahwasannya saya menyarankan pada investor untuk mencermati level support untuk melakukan aksi buyback atau akumulasi beli. Kalau misalnya untuk trading bisa buyback, sementara untuk akumulasi beli itu bagi para pelaku investor yang berorientasi pada jangka panjang, misalkan investasi jangka panjang. Jadi saya pikir selama pemerintah juga berkomitmen dalam rangka menjaga tingkat stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang sedang bersambungan, ini juga membuat saya pikir ini bisa menjadikan katalis positif ke depan. Sambil juga mungkin juga market juga menunggu misalkan perilisan kinerja kuartal kedua ya untuk laporan keuangan para emiten. Itu mudah-mudahan sih kalau misalkan jika masih sesuai dengan ekspektasi, tentunya ini juga membuat market terapresiasi. Tapi kalau misalkan jika terjadi kontraksi, tapi setidaknya untuk kuartal ketiga, kuartal keempat masih ada harapan. Iya, masih tenang kinerja ya. fundamentalnya membaik begitu. Oke, baik. Oke, Mas Taufan, kita lihat hari ini emas cukup mencetak rekornya lagi. Anda melihat seberapa besarkah emiten emas ini mampu untuk paling tidak menopang IHSG kita? Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya untuk sentimen kenaikan pada harga emas tersebut akan membuat kinerja pada emiten-emiten yang di sektor emas akan mengalami akan mendapatkan sentimen positif pula ya. Misalkan ada Antam, ada PSAB, kemudian juga ada MDKA misalkan ya. Itu saham yang memang fokus pada pertambangan emas. Kemudian juga di sisi lain memang kita melihat selama adanya faktor geopolitik yang saya sebutkan tadi, atau memang selama ada faktor COVID-19 membuat ya memang emas itu merupakan instrumen yang bersifat safe haven, itu yang paling diburu oleh para pelaku investor. Tapi tentunya juga investor juga memperhatikan emiten-emiten yang memang berkomitmen penuh ya dalam hal pengembangan ekspansi pertambangan emas ya, misalkan ketiga saham tersebut begitu ya, sehingga saya melihat memang pada hari ini saja juga saya melihat untuk saham-saham tersebut memang sangat terapresiasi dan baik begitu. Ya. Oke, baik. Terakhir dari Anda seperti apa peluang IHSG besok dan bagaimana juga peluang IHSG di pekan ini? Oke, di sini kalau saya cermati pola bullish harami terbentuk, maka dari itu IHSG masih terdapat peluang ya untuk melanjutkan penguatannya. Kalau secara teknikal, kalau untuk level resistensi maksimum memang saya tetapkan di level 5.170-an ya. Kalau sementara untuk support terjauh itu adalah di level 4.900 sekitar level tersebut begitu ya. Sementara kalau untuk dari saham-sahamnya untuk saya cermati yang menarik begitu ya, ada BBCA, kemudian juga ada Excel, ada HMSP, kemudian juga sebagai tambahan juga ada bank lain, misalkan ada BNGA, itu juga bisa trading. Jadi kemudian juga ada WSKT, Weton, itu juga menarik untuk cermati begitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Nafan telah bergabung bersama kami. Nafan Aji Gusta Utama, analis bina atas sekuritas. Pemirsa, harga emas cetak rekor menembus level $1.900 Amerika. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya bersama Jakarta Future Exchange.